11, menjuah-juah, Yahoo, Ahoy, Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini kita berada, Tuhan menyertai kita. Perkenankan saya, Pendeta Dedianto Pasaribu Sarjana Teologia, pimpinan Jemaat HKBP Soreang Resort Bandung Barat, Distrik 18 Jabar Tinggi, menyapa saudara-saudari melalui firman Tuhan, di mana saat ini kita beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Minggu Judika 29 Maret 2020, tertulis dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat 9. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh tidak dapat lagi kita pungkiri bahwa saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, di mana bukan hanya Indonesia, bukan hanya Kristen, tetapi dunia ini sedang dirundung kegelisahan, ketakutan, kepanikan. Tetapi tidak sedikit pula dari kita, banyak yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk memunculkan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang tidak lagi memikirkan bagaimana dirinya harus menguasai hati dan pikirannya, menguasai dirinya dalam menghadapi kemelut saat ini. Seperti kita ketahui, ada peribahasa yang mengatakan mencari kesempatan dalam kesempitan. Saat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peribahasa
tersebut akhirnya tanpa kita sadari sudah dilakukan oleh sebagian besar orang di dalam masa-masa sulit sekarang ini. Hal tersebut tidak lagi mencerminkan orang yang sedang menguasai diri. Hal tersebut tidak lagi mencerminkan orang yang hidup dalam ketekunan. Hal tersebut tidak lagi memunculkan orang yang sedang hidup di dalam kesalehan. Tetapi berlomba-lomba ingin memanfaatkan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Jika demikian, itulah yang akhirnya firman Tuhan ini mengajak kita, menyentuh kita, dan membawa kita ke dalam sebuah perenungan agar setiap orang yang ada di dunia saat ini harus menguasai dirinya, menguasai hawa nafsunya, menguasai pikiran-pikirannya, menguasai pengetahuan-pengetahuannya agar tidak membinasakan dunia. Mungkin bukan hanya saya, bukan hanya segelintir orang, bahkan mungkin setiap orang yang sedang mengalami masa-masa sulit saat ini begitu geram melihat tingkah-tingkah manusia yang menyembunyikan, menimbun, bahkan mungkin dirinya yang memiliki banyak uang, dia hanya membekali dirinya sendiri, menghabiskan seluruh barang dagangan yang ada di tengah-tengah pasar, tidak peduli, tidak lagi saling menyokong, tidak lagi saling memikirkan orang lain, tapi bagaimana memikirkan diri sendiri. Surat Petrus yang datang kepada kita saat ini bukan hanya sebagai firman, tetapi juga sebagai teguran supaya kita sama-sama berbuat kasih kepada saudara-saudara, berbuat kasih kepada semua orang. Salah satu caranya adalah saling peduli, saling bersikap membahu-membahu, membantu sesama, tidak memikirkan diri sendiri. Hilangkan keegoisan pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen adalah orang yang sudah terpanggil. Orang yang terpanggil bukan hanya orang yang menerima kasih dari Tuhan, tapi juga harus memberitakan kasih kepada semua orang. Bukan hanya dalam mulut, bukan hanya melalui perkataan, tapi harus melalui tindakan. Lihatlah, begitu banyaknya orang sekarang yang kesulitan mendapatkan masker, mendapatkan hand sanitizer, dan mendapatkan bantuan kesehatan. Lihat bagaimana para medis sekarang ini sedang berusaha, bahkan mereka mengorbankan waktunya, mengorbankan kebersamaannya dengan keluarganya hanya untuk merawat orang-orang yang terkena pandemi COVID-19 saat ini. Disinilah kita harus merenungkan bagaimana kita di dalam kasih, kita harus mengurangi penderitaan mereka, kesusahan mereka, kepayahan mereka dalam merawat setiap orang yang
sedang mengalami sakit yang mendunia tadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, topik untuk kita minggu ini adalah keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Kalau Tuhan saja memberikan keadilan yang menyelamatkan, maka sebagai orang Kristen kita dipakai untuk mewujudkan keadilan Tuhan tersebut. Kita harus adil. Kita harus peduli kepada mereka-mereka semuanya. Kita berantas rasa egois. Kita berantas sikap-sikap mementingkan diri sendiri. Itulah yang dinamakan sebagai orang Kristen yang beriman. Orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Orang Kristen yang taat terhadap perintah Tuhan. Saat ini tidak lagi kita mengandalkan tenaga. Tidak lagi kita mengandalkan kekayaan. Tidak bisa kita mengandalkan pengetahuan. Tidak bisa kita mengandalkan apa yang ada dalam diri kita. Hanya satu yang mau ditekankannya, menguasai diri. Hanya itu andalan kita saat ini. Kita menguasai diri untuk merenung di dalam masa-masa penderitaan ini. Kita turut juga merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia akan menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah dihapuskan melalui darahnya, melalui pengorbanan dirinya. Saat ini kita juga harus merenungkan. Kita harus mampu mengorbankan keegoisan kita. Kita harus mampu mengorbankan kepentingan pribadi kita. Kita harus mampu mengorbankan keinginan-keinginan hawa nafsu duniawi kita. Mungkin sebelum-sebelumnya ketika kita ingin berwisata pada hari Minggu dengan meninggalkan ibadah kepada Tuhan, kita akan melakukannya. Kita tidak peduli. Ketika anak-anak tidak ke gereja, orang tua tidak peduli. Ketika bapak tidak ke gereja, maka sang istri mungkin terlalu lelah untuk menegur, akhirnya pergi sendiri ke gereja. Nah, saat ini kita beribadah di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Kaum bapak dituntut untuk memimpin keluarganya beribadah kepada Tuhan. Yang dulunya seorang bapak tidak mampu berdoa, harus mampu berdoa memimpin anak-anaknya. Yang dulunya seorang bapak tidak mampu memimpin ibadah, sekarang dituntut untuk memimpin ibadah. Yang dulu seorang bapak tidak tahu menyanyikan lagu buku India atau Ginung Jemaat, saat ini bapak harus mengetahui dan mampu memimpin keluarganya menyanyikan lagu kepada Tuhan. Oleh karena itu, kiranya ketika situasi sudah kondusif, ketika dunia ini sudah aman, bapak, ibu, saudara-saudari yang dulunya tidak terbiasa dengan ibadah, yang dulunya tidak terbiasa dengan mendengarkan firman Tuhan, yang dulunya tidak terbiasa berdoa kepada Tuhan, akan terbiasa, akan tekun, akan saleh di dalam ibadah dan di dalam doa. Yang dulunya hanya mampu mendoakan mau makan, berdoa mau pergi, berdoa mau tidur, saat ini kita telah mampu mendoakan seluruh dunia ini. Yang dulunya kita hanya mampu mendoakan diri kita sendiri, kita mampu mendoakan orang lain. Yang dulunya kita hanya mampu mendoakan keluarga kita, kita mampu mendoakan keluarga orang lain. Hebat, sungguh hebatnya Tuhan.
Kalau kita menimbang-nimbang sisi negatif dan sisi positif sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu mengubah sisi negatif menjadi sisi positif. Kita harus mengambil yang positif pada saat ini, bahwasanya dunia ini ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Dunia tidak pernah memberikan kesenangan. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki kebahagiaan. Saya yakin Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang saat ini berlomba-lomba untuk mendengarkan firman Tuhan melalui media YouTube, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya, atau streaming, mungkin Bapak Ibu ke depannya akan lebih terbiasa lagi untuk menyantap firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diberikan kasih yang berlimpah-limpah, diberikan janji-janji yang berharga dari Tuhan, supaya kita semuanya di dalam kebahagiaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terakhir yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya, jadilah manusia yang tidak mampu ditakuti oleh apapun, tapi harus menjadi manusia yang tegar di dalam iman, harus mampu menjadi manusia yang saleh di dalam iman, supaya semuanya itu dapat kita menangkan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita saat ini merenungkan perlunya saling mengasihi dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah kami ini, dimanapun saat ini kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Meskipun kami tidak berkumpul di bangunan gereja, tapi kami masih memiliki gereja di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, agar dapat kami mampu menguasai diri kami, menghilangkan keegoisan kami, menghilangkan kepentingan pribadi kami, dengan mengutamakan kepentingan bersama. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu, tangan-Mu, Roh Kudus-Mu menjamah mereka yang saat ini sedang terbaring lemah, melawan sakit penyakit, terlebih sakit pandemi COVID-19. Tuhan yang menguatkan jiwa mereka, tenangkan pikiran mereka, agar mereka selalu berserah diri ke hadapan-Mu. Engkau juga Tuhan yang memberkati dan menyertai para medis, tenaga yang mereka pakai Tuhan, kiranya Engkau menjagai mereka, agar mereka juga mampu memberikan yang terbaik, pelayanan medis yang terbaik kepada setiap orang-orang yang sedang sakit saat ini, kepada mereka yang mengalami kedukaan karena dari antara mereka telah mendahului datang ke hadapan-Mu Tuhan, kembali kepadamu Tuhan, yang menyertai mereka, Tuhan yang
memberkati mereka, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka Tuhan mampu menghadapi ujian ini dan memenangkannya di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga sama-sama bersembah sujud meminta kepada-Mu supaya sakit pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan dunia ini cepat kondusif, supaya kami tidak lagi tercerai-berai, tapi kami dikumpulkan dalam gereja-Mu bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun saat ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, tapi kami tidak pernah lupa untuk menyiarkan nama-Mu, menyiarkan firman-Mu, memberitakan kasih-Mu Tuhan kepada setiap orang. Dan kiranya Engkau menguatkan Bapak Ibu, membimbing anak-anak mereka untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Inilah doa kami, ya Tuhan. Terimalah dan sempurnakanlah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.